kemudian impairment ya, ini proses menghapuskan nilai aset ketika proses penurunan nilai aset ketika arus kas yang diharapkan dari aset tersebut, ya, arus kas di masa yang akan datang yang diharapkan dari aset tersebut lebih kecil dari nilai bukunya. Jadi mobil nilainya, mobil minibus ya, nilainya 100 juta tuh ya. Nah, ini kan nilai bukunya 100 juta. Kemudian setelah dipakai, ini usaha ini ya, usaha sewa mobil. Kemudian setelah dipakai 2 bulan atau 5 bulan, ya dipakai setahun gitu. Kemudian diperkirakan ya arus kas ya atau pendapatan yang diterima dari sewa mobil tersebut di masa-masa yang akan datang itu lebih misalkan hanya 50 juta itu ya. Maka harus dilakukan impairment terhadap atau penurunan nilai aset dari mobil tersebut ya. Dari mungkin nilai bukunya 100 juta menjadi hanya 50 juta. Nah, terkait dengan impairment ini karena ada bias konservatif ya. Jadi kalau nilainya turun diakui ya, tapi kalau naik ya tidak ada kenaikan ya. Kalau penurunan nilai diakui, tapi kalau kenaikan ya tidak ada. Padahal bisa saja asetnya itu sudah naik nilainya itu. Nah, kemudian berikutnya, kalau penurunan nilai aset secara besar-besaran, ya, ini bisa mendistorsi laba bersih. Ini. Karena penurunan nilai aset ini nanti bisa masuk kerugian yang bisa berakibat pada penentuan laba bersih. Jadi bisa saja laba bersihnya kecil ya. Itu bukan karena kegiatan operasinya jelek, tapi akibat ini adanya penurunan nilai aset itu. Nah, penurunan nilai aset itu memang di luar kendali manajemen ya, di luar. Jadi kalau untuk menilai kinerja manajerial, kinerja perusahaan ya tentunya efek penurunan aset secara besar-besaran itu harus dikeluarkan ya dari perhitungan laba bersih. Plan aset tangible ya. Ya, ada plan aset, ada berwujud ya. Kemudian ya masuk harga perolehan itu adalah pembelian dan semua pengeluaran sampai aset tersebut digunakan ya. Tapi kalau ada beban bunga atau kas diskon itu harus dikeluarkan ya dari biaya perolehan asetnya. Ini kemudian penilaian aset. Ya, ini penilaian aset ya, ini karena masih menggunakan historical cost ya. Nah, ini ada kelemahan-kelemahannya ya ini. Ya, seperti nilainya sudah tidak lagi merefleksikan nilai pasarnya ya, bisa saja itu ya. Kemudian ya. Nah, ini ada kelemahannya ya kalau ini
Kalau penilaiannya karena aset masih historical cost, ini ada kelemahannya. Kemudian penyusutan ya, ini metode penyusutan ya, rumusnya ya. Jadi untuk menghitung metode penyusutan ya, harga perolehannya, nilai residunya, terus ada usia manfaat itu. Ya ini saya kira ini sudah semua ya, ada straight line method ya, double declining balance ya, kemudian metode unit produksi ya. Oke. Kemudian yang sumber daya alam ya, ini yang untuk sumber daya alam ini ya, kalau aset itu harga perolehan ya. Nah, kalau sumber daya alam ya ini terkait dengan harga perolehannya, terkait dengan total cost-nya ya, total biayanya. Jadi harga perolehan atau total biayanya yang harus dikapitalisasi itu meliputi biaya pengeluaran untuk eksplorasi ya, dan pengembangan ya. Pengeluaran untuk eksplorasi dan pengembangan ya, itu masuk ke dalam total cost. Nah, ini nanti dikapitalisasi ini ya. Dikapitalisasi ini ya. Nah, lalu disusutkan ya, ya istilahnya bukan beban penyusutan tapi beban depresi ya, depletion expense atau beban depresi. Ya nanti disusutkan ya, bukan beban penyusutan tapi beban depresi ya, sepanjang umur usia ekonomisnya. Usia ekonomisnya sepanjang diperkirakan sampai berapa tahun ya, bisa di ekstrak ya. Kemudian ya nanti total biayanya ini di neraca itu dilaporkan sebesar nilai bersihnya, artinya dikurangi dengan bukan akumulasi penyusutan ya, tetapi dikurangi akumulasi depresi gitu ya. Ya prinsipnya sama ya dengan aktiva tetap. Ya. Rumusnya ini ya, dikurangi nilai residunya dibagi kapasitas unitnya. Kemudian ini analisa penyusutan dan depresi ya, ini seperti memadainya tidak ya dasar penyusutannya ya, usia ekonomisnya dan metode alokasinya ya. Review jika ada revisi usia ekonomisnya ya. Oke, yang terakhir ini mengenai intangible asset, ini ada non-current asset ya, non-current asset tanpa bentuk fisik ya.